Yo nakama, pada video kali ini Mimin akan membahas alur cerita One Piece episode 1117. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dari channel Hikiland. Disclaimer dulu, konten ini cuma ringkasan chapter yang kemungkinan akan ditayangkan pada episode 1117 One Piece. Buat nakama yang gak sabaran boleh nonton video ini. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's check it out. In the west, I'm racking up on my bread, power on me, I'm feeling just like a Tesla. Too much tree, the smoke is making my chest hurt. Girl on me, I'm thinking I should've rest her. Hey, I'm thinking I should've rest all night long. She putting me to the test. Got a lot on, I'm trying to take out the rest. Cleaning up my lines, it's anything but the best. Hey girl, the cutest that I see. So bad, I'm not using my Visine. Gotta get it like Leon, and I'm not licensed. Chapter dimulai dengan Sabo memberitahu Dragon dan Ivankov bahwa pihaknya telah mencapai 3 hal yang ingin pasukan revolusi lakukan. Pertama, mereka menghancurkan simbol bangsawan dunia dan menyatakan perang. Kedua, mereka menyelamatkan Bartolomeu Kuma dan membebaskan budak sebanyak mungkin. Dan ketiga, mereka berhasil menghancurkan cadangan makanan di Merijoa. Dragon memberitahu Sabo bahwa tindakannya menarik perhatian Merin dan membuat sebagian besar pasukan mereka mengawasinya. Sementara pengaruh tentara revolusioner memicu 12 negara untuk melakukan pemberontakan. 8 diantaranya berhasil kecuali Lulusia yang telah dimusnahkan oleh pemerintah dunia. Dengan demikian, ke-7 negara tersebut tidak lagi membayar upeti surgawi atau mengekspor sumber daya alam kepada para bajingan Tenryubito. Ivankov menambahkan bahwa tentara revolusioner menyerang pengangkut pasokan pemerintah dunia di seluruh dunia untuk mencegah sumber daya masuk mencapai tanah suci Merijoa. Ivankov menganggap ini adalah sebuah keberhasilan besar karena sekarang orang-orang Merijoa dapat melihat bagaimana rasanya kekurangan makanan dan uang. Mimin juga mengucapkan, "Mampus lu Tenryubito." Dragon mengakui bahwa pasukan revolusi tidak bisa menghentikan semua pasokan sumber daya Tenryubito secara total, tetapi hal ini akan menekan dan membuat pemerintah dunia semakin kewalahan. Tentu saja ia tahu bahwa pemerintah dunia tidak akan menerima situasi ini dan akan mengirim kesatria suci atau Holy Knight. Yang menurut Dragon ini adalah pertempuran sesungguhnya pasukan revolusi setelah Holy Knight bergerak. Ivankov memberitahu Sabo bahwa ia akan menjadi target utama dari para kesatria suci. Sementara Dragon memberitahunya bahwa terlepas dari apa yang terjadi dengan pembunuhan Raja Cobra, Sabo adalah pahlawan di mata rakyat. Dragon mengatakan bahwa di mata para pasukan revolusi, figur otoritas di pemerintah dunia dianggap sebagai musuh karena mereka haus akan kekuasaan. Tetapi ia mengakui ada penguasa yang cerdas dan adil. Nefertari Cobra adalah salah satunya. Tetapi terkadang berita hoax menyebar dengan luas dan cepat dan mengaburkan fakta yang ada. Sabo mengakui bahwa dia merasa bersalah atas yang terjadi pada Raja Cobra. Tetapi ia mengaku dapat menerima keadaan jika itu untuk membantu mengobarkan api pemberontakan. Dragon kagum pada tekad Sabo yang tak tergoyahkan. Ivankov kemudian menanyakan kebenaran di balik kematian Raja Cobra pada Sabo. Mereka sempat tak percaya dan menangis setelah melihat berita itu di koran. Lalu Sabo menjelaskan dalam kilas balik lebih dari sebulan yang lalu, tentara revolusioner menyerang Merijoa tidak lama setelah Reverie dimulai. Beberapa bangsawan dunia mulai melarikan diri karena takut, dan salah satu dari mereka mencoba membunuh budak mereka karena terlalu lambat. Tetapi dia diselamatkan oleh Karasu yang mencuri senjata bangsawan itu dan menyuruh budak itu melarikan diri ke timur kota. Pengawal bangsawan dunia menembaki Karasu, tetapi dia tidak terluka. Ternyata Karasu memakan susu Susunomi yang memungkinkannya mengubah tubuhnya menjadi jelaga atau butiran arang dan mengubahnya sesuai keinginannya. Dengan itu dia mengalahkan orang yang menyerangnya menggunakan jurus yang disebut Obelisk Shoot. Sementara itu, Lindbergh menggunakan penemuannya untuk membebaskan beberapa budak saat Karasu memberitahu dia bahwa para laksamana sedang dalam perjalanan. Tidak lama kemudian Karasu mendapati dirinya melawan Fujitora menggunakan jurus yang disebut Karasu Renkon.
untuk menandingi kekuatan gravitasi Fujitora. Di tempat lain, Morley melawan Ryokugyu. Beberapa bangsawan dunia menuntut Ryokugyu lebih berhati-hati tentang kerusakan karena kekuatan buah iblisnya yang bisa melukai para bangsawan. Lalu Ryokugyu bertanya kepada Fujitora, apa yang sedang ia lakukan? Fujitora mengungkapkan bahwa ia akan memanggil meteor, yang menurut Ryokugyu itu adalah ide yang sangat buruk. Di pinggiran kota, Jabra, Blueno, Khalifa, Fukuro, dan Kumadori yang semuanya sekarang telah menjadi anggota CP0 menyaksikan pembantaian itu dan mengakui betapa tangguhnya pasukan revolusi untuk dapat bersaing dengan orang-orang seperti dua admiral. Karasu kemudian menghubungi Sabo yang berada di istana Pangea, mencoba mendapatkan kunci untuk kalung para budak. Sabo juga memberitahu Lindbergh bahwa ia melihat Saint Carlos dan ayahnya Roswar menunggangi Bartholomew Kuma, serta memberitahu dia bahwa Carlos masih berencana menjadikan Shirahoshi sebagai budaknya. Pada akhirnya Sabo menghubungi Morley untuk memastikan semuanya siap, sementara ia melakukan rencananya untuk menyelamatkan Kuma dan menghentikan Saint Carlos. Sementara itu, Jewel Riboni juga berlarian di sekitar halaman istana untuk mencari ayahnya. Di sisi lain, Rob Lucci mengikuti Nefertari Vivi yang sedang mencari wakil Laksamana Garp untuk melindungi Shirahoshi. Vivi menolak bantuan dari Lucci setelah sebelumnya Lucci menolak membantu Shirahoshi. Vivi juga mengatakan bahwa dia yakin Carlos akan mencoba menculik Shirahoshi lagi, dan dia ingin memastikan bahwa Carlos tidak bisa melakukannya. Kembali ke istana, Cobra diberitahu penjaga bahwa hanya dia yang bisa bertemu dengan 5 tetua Gorose. Pel dan Chaka mencoba membantah penjaga, tetapi Cobra menyuruh mereka mundur dan malah meminta mereka untuk menjaga Vivi dan tidak membiarkannya lepas dari pengawasan mereka. Lalu chapter pun berakhir. Kira-kira bagaimana nasib Raja Kobra selanjutnya? Dan siapakah sosok yang telah membunuh Raja Kobra? Dan bagaimana cara Sabo bisa mengetahuinya? Nantikan lagi kelanjutan di episode 1118. Oke, terima kasih telah menonton. Mimin pamit undur diri. Adios.